Hai, kembali lagi di channel Miskara Belajar IPA. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang getaran dan gelombang. Apa itu getaran? Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Bandul sederhana merupakan contoh yang sangat mudah kita amati untuk getaran. Nah, getaran pada bandul sederhana, satu getaran sama dengan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari bandul tersebut. Jika dimulai dari titik A, maka satu getaran adalah A, O, B, O, A. Jika dimulai dari titik B, maka B, O, A, O, B. Dan jika dimulai dari titik O, maka O, A, O, B, O. Simpangan terjauh disebut dengan amplitudo. Pada gambar di atas, besarnya amplitudo adalah OA dan OB. Sedangkan titik O adalah titik setimbang. Yang perlu kita ketahui adalah periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Periode disimbolkan dengan huruf T. Besarnya periode adalah waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Sedangkan frekuensi adalah banyak getaran yang terjadi tiap satuan waktu. Besarnya frekuensi adalah banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Lalu, apakah hubungan periode dan frekuensi? Nah, hubungan antara periode dan frekuensi adalah periode sama dengan seperfrekuensi atau frekuensi sama dengan seperperiode. Selanjutnya, contoh getaran pada kehidupan sehari-hari. Kalian tahu alat musik apa itu? Ya, betul sekali, ini adalah gitar. Jika senar gitar dipetik, maka senar tersebut akan bergetar dan menghasilkan suara. Contoh yang kedua adalah jam pendulum. Jika kalian mengamati di rumah kalian, ada jam seperti ini. Nah, pendulumnya itu akan bergerak ke kiri, ke kanan, kiri, kanan, melalui titik setimbangnya. Nah, gerakan inilah yang merupakan getaran. Selanjutnya adalah gelombang. Gelombang adalah getaran suatu benda yang merambat dari satu tempat ke tempat yang lain. Sifat gelombang ada 4. Yang pertama, gelombang dapat dipantulkan. Yang kedua, gelombang dapat bergabung dengan gelombang lain. Yang ketiga, gelombang dapat dibiaskan. Dan yang keempat, gelombang dapat mengalami pelenturan. Jika ditinjau dari medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama gelombang mekanik dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang perambatannya memerlukan medium.
Contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang tali, gelombang air, gelombang bunyi, dan gelombang pada selingki. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Contoh dari gelombang elektromagnetik adalah sinar gamma, gelombang radio, gelombang mikro, sinar X, ultraviolet, dan cahaya tampak. Pada gelombang mekanik, jika ditinjau dari arah rambatannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Kita akan bahas lebih detail tentang gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Contoh dari gelombang transversal adalah selingki yang digerakkan ke arah samping, gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan semua gelombang elektromagnetik. Mari kita lihat gambar gelombang transversal pada gambar berikut ini. Jika kita perhatikan secara seksama, gelombang transversal tersebut memiliki bukit dan lembah. Kita lihat di bagian atas, pada titik B dan titik F itu merupakan puncak gelombang. Sedangkan titik D adalah dasar gelombang. Titik A, B, dan C itu adalah bukit, sedangkan C, D, E adalah lembah. Sedangkan amplitudo getaran pada gelombang transversal ditunjukkan oleh kursor. Coba perhatikan. Satu panjang gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Dimulai dari titik A, B, C, D, E atau A sampai E itu adalah satu panjang gelombang. Sedangkan A, B, C atau C, D, E itu adalah setengah gelombang. Next, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Gelombang ini memiliki rapatan dan renggangan. Jika satu gelombang pada gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah, tetapi pada gelombang longitudinal, satu panjang gelombang itu adalah satu rapatan dan satu renggangan. Sedangkan jika hanya satu rapatan atau satu renggangan saja, maka itu adalah setengah panjang gelombang. Contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi dan gelombang pada gas yang ditempatkan di dalam ruang tertutup. Selanjutnya, cepat rambat gelombang disimbolkan dengan V adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam 1 detik. Besarnya cepat rambat gelombang dapat diketahui V sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode, atau cepat rambat gelombang V sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.